Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Braslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya kekurangan zat besi pada anak. Nah, anemia merupakan kondisi pasien kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Sedangkan anemia defisiensi besi adalah anemia yang timbul karena berkurangnya ketersediaan besi di dalam tubuh. Anemia pada anak dapat berdampak buruk bagi fungsi kognitif anak, tumbuh kembang, imunitas, hingga gangguan perilaku. Bagaimana cara kita mendeteksi dan mencegah hal ini terjadi pada buah hati kita? Nah, telah berhadir kembali seorang dokter, yaitu dokter spesialis anak. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Dr. Leni Hafiz selaku dokter anak. Selamat datang kembali dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat dokter? Ya, alhamdulillah. Oke dokter, kita hari ini akan membahas, langsung ya dokter ya? Oke. Nah, kita hari ini akan membahas tentang bahaya kekurangan zat besi pada anak atau defisiensi besi ini dokter. Kekurangan anemia defisiensi besi. Nah dokter, yang ingin saya pertanyakan pertama kali adalah, apakah anak yang mengalami anemia memiliki kemungkinan untuk mengalami ADB, dokter? Kita perdefinisi dulu ya. Jadi Silakan. yang dimaksud dengan anemia adalah berkurangnya sel darah merah atau kadar Hb di dalam darah, di mana Hb itu berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan. Nah, anemia defisiensi besi atau anemia kekurangan besi ini adalah bagian dari anemia secara keseluruhan. Jadi anemia itu kalau menurut pembagiannya secara umumnya dia supply yang kurang, anemia karena penghancuran sel darah merah berlebihan, atau karena anemia penyakit perdarahan. Nah, besi itu dikatakan anemia kekurangan besi kalau dia supply besi ke dalam tubuhnya kurang, di mana kadar Hb itu rata-rata normal adalah 13, pada laki-laki 12, perempuan 11, sedangkan orang dikatakan secara klinis pucat itu akan kelihatan kalau Hb di bawah 10. Variasi Hb ini tergantung dari umur, jenis kelamin, apakah seseorang sedang hamil, dan posisi tempat tinggal, artinya berada di tempat ketinggian, maka dia akan memiliki nilai Hb yang tinggi. Nah dokter, untuk penyebab anak mengalami anemia defisiensi besi, dokter, bagaimana nih dokter? Penyebab anemia kekurangan zat besi itu ada 3 ya. Jadi yang satu karena memang dia kurang supply untuk besinya, itu memang dia kurang intake-nya. Jadi makan yang kurang mengandung zat besi. Terus yang kedua adalah proses dia menyerap itu kurang. Jadi pada saat dia makan tapi di dalam tubuhnya ada penyakit, atau dia dengan berbarengan dengan makanan tertentu, akhirnya zat besinya tidak diserap dengan maksimal. Yang ketiga adalah perdarahan di dalam badannya, atau yang kondisi penyakit yang lama itu bisa menyebabkan anemia pada seorang anak. Oke dokter, umumnya nih dokter, ADB sering terjadi pada anak usia berapa dan kenapa dokter? Kalau jadi menurut survei kesehatan rumah tangga SDKRT tahun 2018, ada 1 dari 3 anak, ada 1 anak menderita penyakit anemia kekurangan zat besi. Dari 40% populasi anak itu dikatakan menderita anemia kekurangan zat besi. Hal ini dikarenakan besi diperlukan untuk pertumbuhan metabolisme sel secara utuh. Makanya karena intake kita kurang, dipengaruhi sosial ekonomi, tingkat pengetahuan yang kurang, akhirnya kebanyakan anak Indonesia itu kekurangan zat besi. Berarti asupan gizi juga dokter? Ya, selain penyakit ya, juga asupan, sama pada saat dia makan, dia berbarengan dengan zat-zat yang menghambat penyerapan zat besi, itu tidak dianjurkan. Oke dokter, untuk ADB dampak pada tumbuh kembang anak, apakah dampak ADB pada aspek tumbuh kembang anak? Ada. Jadi besi itu ibaratnya kalau suatu bangunan dia adalah tiangnya. Pada saat tiang itu tidak cukup, maka bangunnya tidak kokoh. Yang ditandai pada seorang anak itu dia mudah rewel, nafsu makan kurang,
terus tingkah lakunya bermasalah. Karena pembentukan sel saraf itu memerlukan zat besi. Serabut-serabut saraf itu memerlukan zat besi. Pada saat suplainya kurang, maka terjadi gangguan. Selain itu juga pada klinis ada tampilan fisik pasien, seorang anak, dia rambutnya mudah patah, kemudian kulitnya, lidahnya tuh, kalau kita bercermin itu ya, lidah kita tuh ada papil-papil atau bentuk yang bulat-bulat itu. Nah, kalau pada anemia kekurangan zat besi, dia lidahnya itu licin. Kemudian sudut-sudut mulutnya itu dia luka, terus kukunya normal itu kan kuku mulus gitu, tapi kalau anemia kekurangan zat besi dia akan tampilannya adalah mudah rapuh, mudah patah dan seperti sendok. Cekung dokter. Cekung begitu kukunya. Oke. Nah dokter, kira-kira dokter, makanan apa nih dokter yang banyak mengandung zat besi? Jadi besi itu ada yang bentuknya ada dua, ada yang hem dan non hem. Jadi ada yang sumbernya protein nabati dan hewani. Jadi protein yang hewani relatif lebih nyaman dicerna oleh tubuh kita, seperti daging yang berwarna merah, ayam boleh silahkan, terus ikan, udang. Sumber protein hewani adalah sumber zat besi yang bagus, terutama daging berwarna merah. Kemudian untuk yang nabati, kangkung, bayam, zat-zat yang mengandung warna hijau atau buah-buahan yang mengandung vitamin C itu juga bagus digunakan untuk pada saat makan zat besi itu. Nambah dokter. Iya. Oke dokter, ADB juga berpengaruh pada perkembangan otak atau kognitif anak. Apa nih dokter hubungannya? Jadi gini, pada anemia kekurangan zat besi itu seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa besi diperlukan untuk membentuk neurotransmitter atau serabut saraf suatu otak. Pada saat terjadi gangguan, maka oksigen yang harusnya dia tangkap oleh eritrosit atau sel darah merah itu karena kadar Hb-nya kurang, kekurangan zat besi, maka oksigen tidak sampai disebarkan ke seluruh tubuh. Maka anaknya kurang konsentrasi, jadi mudah rewel, susah diatur. Itu kebanyakan ciri-ciri anak yang salah satu dari kekurangan zat besi tersebut. Oke dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, kita akan jeda sebentar. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang bahaya kekurangan zat besi pada anak. Oke dokter, kita lanjut ya. Apa saja gejala ADB yang dapat terlihat pada fisik anak dokter? Secara umum gejala anemia kekurangan besi itu atau defisiensi besi atau ADB itu mirip dengan gejala anemia pada umumnya. Jadi lemah, letih, lesu, tidak bergairah, anak yang mudah rewel, kemudian konsentrasi yang kurang karena suplai oksigen ke seluruh jaringan kurang, gangguan tumbuh kembang, terus fisiknya secara yang dibilang tadi bahwa rambutnya mudah patah, lidahnya licin, mulutnya ujung-ujung mulut mudah sariawan, kemudian kuku yang bentuknya seperti sendok. Itu gejala fisik yang umum. Kemudian kita harus lihat lagi kalau anak yang menderita penyakit seperti kanker itu juga mengalami misalnya kanker pada bagian usus, atau karena penyerapan besi kan banyak di usus dan diolah di lambung dulu baru diserap di usus. Nah, orang-orang yang mengalami MAH atau makannya tidak teratur itu kebanyakan akan menderita kekurangan zat besi. Kemudian cacingan juga bisa menyebabkan kekurangan zat besi. Itu pucat juga bisa dokter? Salah satunya juga pucat. Anaknya akan pucat kalau Hb di bawah 10. Nah, jadi gini, besi itu ada 3 tahapan kekurangan besinya. 1, kekurangan cadangannya dulu. Pada saat seseorang kurang mengandung zat besi, maka cadangan di dalam tubuh akan berkurang. Itu kita bisa memeriksa dengan peritin serum. Yang kedua,
besi yang berada di tubuh itu kurang dulu. Yang ketiga yang paling berat, pucat. Itu kalau dia pucat berarti HB-nya kurang dari 10 sudah. Jadi kekurangan zat besi itu ada 3 tahapan. Jadi sebenarnya tidak mudah kita untuk menderita zat besi itu melalui tahapan-tahapan ini dulu, baru kita bisa menderita kekurangan zat besi. Oke dokter. Nah dokter, apakah ADB bisa dideteksi secara dini? Mungkin atau bagaimana dokter? Bisa. Jadi caranya adalah posisi kita kalau di perkotaan gampang. Pertama dengan lihat fisik seperti tadi, pucat, periksa darah rutin, HB kurang dari 10, sesuai umur dan jenis kelamin ya. Jadi kalau bayi HB 13 bayi prematur dengan HB 13 bayi normal beda. Oh beda. Jadi lihat dulu posisi anak ini adalah posisi bayi atau anak umur berapa. Karena pada HB terendah itu adalah 2 sampai 6 bulan kehidupan. Jadi posisi HB-nya 9 sampai 12,5 itu adalah HB yang normal. Jadi kadang-kadang orang lihat HB-nya 9, ini hati-hati ini. Padahal itu adalah di tubuh kita ini awal pembentukan darah itu sebelum ke sumsum tulang dia berada di hati dan limpa. Periode peralihan itu terjadi di usia 2 bulan sampai 6 bulan. Nah, karena periode peralihan ini maka HB itu ada rendah. Jadi 9 sampai 12,5 itu masih normal sebenarnya gitu loh. Tapi jadi jangan buru-buru mengatakan seseorang itu anemia gitu. Jadi lihat dulu umurnya, jenis kelaminnya, apakah berada di orang itu sedang hamil atau berada dari posisi yang di ketinggian. Jadi kita harus hati-hati dulu mengatakan seseorang itu anemia. Kemudian juga faktor penyebab juga harus dilihat. Jadi selain pemeriksaan darah, pemeriksaan kotoran, dari pemeriksaan kotoran itu kita bisa lihat apakah ada cacing, telur cacing di dalam kotorannya kelihatan. Kemudian seseorang di kencingnya juga bisa kita lihat apakah anaknya sering mengeluh sakit perut. Jadi kita periksa, kebanyakan anak-anak yang memakai diapers kelamaan itu adalah salah satu faktor penyebab dia ISK atau infeksi saluran kencing. Di mana ISK salah satu penyebab dia menderita ADB. Jadi kita lihat di kencingnya, oh ternyata di kencingnya juga ada infeksi. Nah itu juga intinya cek HB, cek penyebab, kemudian periksa apusan darah tepinya. Hati-hati pada anemia kekurangan zat besi itu dia klinisnya pucat, tapi pucat tidak selalu dimiliki oleh anemia kekurangan zat besi. Ada saja anemia yang lain. Jadi selain kita periksa HB, kita juga periksa peritin. Peritin adalah zat besi cadangan yang berada di sumsum tulang pasien. Jadi kita lihat HB-nya rendah, kemudian kita lihat kadar peritin atau sumsum tulang yang berada di kadar besi yang berada di sumsum tulangnya. Apakah betul-betul rendah atau bagaimana? Oh, seperti itu. Ya, kemudian lihat lagi apusan darahnya, kita lihat lagi di mikroskop. Sel khas yang muncul pada apusan darah tepinya adalah sel pensil. Bentuknya juga kecil, ukurannya lebih kecil daripada normal, jadi warnanya juga lebih pudar. Itu pada anemia kekurangan zat besi. Oke, panjang dokter. Iya, tidak mudah untuk seseorang mengatakan itu, tapi kalau kita berada di fasilitas terbatas, bisa saja kita trial atau mencoba. Jadi umpamanya seseorang berada di wilayah yang jauh, kita dengan pemeriksaan laboratorium sederhana di puskesmas, periksa darah rutin biasa, ternyata kita periksa adalah HB-nya rendah. Karena pemeriksaan peritin tidak bisa, kita bisa memberikan zat besi sebanyak 3-6 mg per kilo besi elemental, dicoba 2-4 minggu kepada pasien tersebut. Kalau HB-nya meningkat dengan tidak ada pembesaran organ, artinya hatinya tidak besar, limpahnya tidak besar, tidak ada pembesaran kelenjar, cuman pucat saja yang ditemukan pada orang tersebut, setelah 2-4 minggu pemberian zat besi HB-nya meningkat, itu bisa saja dikatakan bahwa anemia defisiensi besi itu pada fasilitas terbatas. Oke, seperti puskesmas ya dokter. Iya. Ya. Oke, lanjut ya dokter ya. Nah, ADB juga berpengaruh pada imunitas tubuh anak hingga anak rentan terinfeksi. Seperti apa langkah pencegahan nih dokter terhadap ADB pada anak? Ya, jadi fungsi besi selain dia
neurotransmitter jaringan saraf. Pada sistem pertahanan tubuh dia di limfosit T dan juga di neutrofil atau sel yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari sakit, itu perlu zat untuk memperbanyak dirinya, ya salah satunya adalah zat besi. Kalau zat besinya kurang, suplainya kurang, bagaimana dia mau melawan infeksi, akhirnya dia akan mudah menjadi sakit. Oke dokter. Lanjut ya dokter Oke. ya. Oke. Nah, apakah rutin konsumsi zat besi pada anak itu perlu atau zat besi hanya diberikan pada kondisi tertentu? Jika perlu disarankan baiknya dimulai dari usia berapa nih dokter? Oke, jadi kita lihat dulu siapa saja yang rentan untuk menderita kekurangan zat besi. Dari survei tadi kan dari 3 anak ditemukan 2 anak itu menderita kekurangan zat besi. Jadi dari data itu 40% anak Indonesia menderita kekurangan zat besi. Nomor 1 itu adalah bayi yang lahir berat lahir rendah, bayi yang lahir prematur, bayi yang lahir gemeli atau dia kembar, kemudian ibu hamil, kemudian remaja yang sedang puber atau dia menstruasi, kemudian orang-orang yang penyakit kronis seperti dia menderita kanker usus atau orang yang mengalami gastritis atau sakit lambung, itu salah satu orang yang menderita zat besi, kekurangan zat besi. Oke, lanjut ya dokter ya. Apa saja hal yang dapat mengganggu penyerapan zat besi di dalam tubuh dokter, khususnya pada anak tadi? Oke, jadi kalau makan jangan pakai teh. Oh, nggak boleh dokter? Karena teh itu mengganggu penyerapan zat besi di tubuh kita. Kemudian minumlah vitamin C, asam folat. Vitamin C itu banyak terdapat pada tomat, melon, orange atau jeruk, atau sayuran warna hijau itu banyak mengandung zat besi. Oke dokter, kita jeda kembali dokter, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami sudah masuk di segmen 3, yaitu segmen mitos atau fakta. Oke dokter, kita akan masuk di segmen mitos atau fakta. Nanti pertanyaan akan muncul di monitor, saya akan bacakan. Nanti dokter yang menjawab mitos atau fakta dan berikan sedikit penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Oke. Langsung saja, ini dia pertanyaan pertama di mitos atau fakta. Anak yang mengalami ADB mudah terserang infeksi. Anak yang mudah terserang infeksi mudah mengalami ADB. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Karena seperti yang diketahui bahwa pada besi itu diperlukan untuk sebagai bahan untuk pembentukan neutrofil dan limfosit T yang berguna untuk melawan kuman yang menyerang tubuh kita. Oke, berarti mitos fakta ya dokter. Fakta. Ya? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terlalu banyak konsumsi susu formula menyebabkan anak rentan ADB. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Kalau anak besar bisa, betul. Karena dia tidak mau lagi makan yang lain, dia susu aja. Tapi kalau anak atau bayi prematur, kita menganjurkan kan bayi prematur rentan untuk menderita kekurangan zat besi. Ada saja bayi prematur yang ibunya karena sosial ekonomi rendah atau mamanya lagi sakit, tidak bisa memberikan ASI dengan baik, maka kita akan memilih susu formula untuk yang susu formula dengan kandungan zat besi tinggi untuk membantu dia supaya tumbuh dengan baik. Oke. Tergantung umur. Berarti tergantung umur ya dokter? Iya. Tapi kalau anak besar sebaiknya harus bervariasi makan itu, jadi tidak hanya susu. Oke. Udah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anak yang mengalami ADB suka makan es batu. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Ya, jadi pada anemia kekurangan besi itu adalah salah satunya ada atrofi atau sel bentuk lidahnya itu licin.
pada bentuk yang lidah yang licin itu dia akan mengalami gangguan persepsi atau gangguan perasa di lidah. Jadi dia akan suka makan yang aneh-aneh, makan kertas, Oh iya. makan kadang-kadang dia suka makan kertas, makan pulpen, makan es batu. Dan orang-orang yang kita lihat pada kayaknya ini aneh, padahal itu adalah salah satu dia pengen rasa gitu, karena indera perasanya sudah hilang, indera pengacarnya hilang. Kalau ini fakta. Fakta ya, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anak gemuk bisa mengalami anemia defisiensi besi, dokter. Nah, ini mitos atau fakta? Fakta. Karena anak gemuk itu dia menderita inflamasi atau radang kronis atau radang yang lama, inflamasi kronis kalau kita bilang di bidang medis, atau infeksi yang lama. Jadi dia akan mudah mengalami kekurangan zat besi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bubur bayi terfortifikasi untuk usia 6-12 bulan baik sebagai langkah pencegahan ADB pada anak. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Fakta ini. Fakta. Di atas 6 bulan kadar ASI ibu, kandungan zat besinya akan berkurang. Untuk itulah kita menganjurkan pemberian makanan tambahan pada anak-anak kita untuk mencukupi suplai besi yang digunakan untuk tumbuh kembang anak balita. Oke, dokter. Ternyata pertanyaan sudah habis, dokter. Nah, dokter, dari seluruh perbincangan kita, dokter, ada nggak yang ingin disampaikan nih, dokter, kepada pemirsa terkait bahaya kekurangan zat besi pada anak nih, dokter? Saya reminding dari awal lagi bahwa Silahkan. anemia kekurangan zat besi ini menempati posisi terbanyak dari anemia. Jadi 40% anak balita itu akan secara keseluruhan itu menderita anemia kekurangan zat besi. Selain kita mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi anemia, kita harus bisa saja memberikan zat besi dalam bentuk dan jumlah atau apa saja yang menyebabkan dia bisa diserap dengan bagus. Itu harus kita ingat. Dia makan dengan apa? Misalnya ada anak yang suka dengan makan sambil minum kopi, atau orang dewasa ya. Kemudian kadang-kadang orang tuanya suka kasih teh manis bersamaan dengan makan, itu sebenarnya tidak bagus. Kemudian susu juga dengan makan juga tidak bagus karena itu menghambat penyerapan zat besi. Kemudian pemberian zat besi itu maksudnya tidak diberikan dalam waktu singkat. Kalau seseorang menderita zat besi, kita memberikan besi itu dalam lama 1 sampai 2 awalnya 2 sampai 4 minggu dulu untuk melihat kenaikan HB-nya. Kalau HB-nya sudah naik mencapai nilai normal, maka dia akan tetap diberikan zat besi untuk mengisi cadangan besi yang di dalam tubuhnya. Jadi kalau seseorang menderita kekurangan zat besi, HB-nya kan rendah tuh. Kemudian kita ulang lagi HB-nya normal, jangan stop. Tapi tetap minum zat besi 4 sampai 6 bulan, gunanya untuk mengisi cadangan besi yang di sumsum tulang. Jadi dia tidak mudah menderita kekurangan zat besi lagi. Oke. Baik, dokter, sekali lagi terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat nih, dokter, buat pemirsa. Oke, sama-sama. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Dokter Laini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semua. Pemirsa, saksikan terus Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dan saat ini TV Tabalong juga hadir lebih dekat. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan program kesayangan Anda dengan mengunduh aplikasi TV Tabalong di App Store dan juga Play Store. Ya, pemirsa, saya Kiki Breslin, Dokter Laini, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.